Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukuende HKBP dari nomor 284 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Kamis 10 Desember 2020 dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 4 mengatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, marhite sianido dileho tuhita bagabagana akkana arga jalana balga situtu. Asa hinorhonnii gabe partohap hamu di hadebataon dung sanga maporus samusian hamagoan na di bagasan hahisapon na di portibion. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, satu bait dari nyanyian Nikita mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Saudara-saudara, pada awalnya Simon Petrus adalah seorang nelayan di Galilea, sampai Yesus memanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Matius pasal 4 ayat 19. Kemudian dia dan beberapa orang lainnya meninggalkan jaring ikan dan perahu mereka untuk mengikuti Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun. Petrus mengalami pasang surut. Dia dengan berani mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup. Namun, dia gagal secara menyedihkan dengan menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus memulihkan dia. Dan karena itu, Petrus menjadi pelayan dan rasul Kristus yang utama bagi orang-orang Yahudi. Petrus menulis surat ini tidak lama sebelum dia meninggal dengan disalibkan terbalik. Ini
adalah kata-kata terakhirnya yang mencakup banyak pelajaran berharga untuk mengikuti dan melayani Yesus Kristus. Petrus menyebutkan dua hal yang sangat berharga agar kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Pertama, janji Tuhan sangat besar. Ketika janji-janji Tuhan diterapkan dengan benar, itu akan membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. Kita menjadi seperti Tuhan itu sendiri. Namun perubahan itu tidak terjadi seperti membalikkan tangan, melalui proses bertahap seperti halnya perubahan Petrus sendiri. Janji-janji Tuhan itu seperti tanah perjanjian, mendesak kita untuk terus maju, tidak peduli betapa sulitnya hidup ini untuk tiba di tanah perjanjian tersebut. Yang kedua, janji Tuhan membuat kita kehilangan hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Semua harta karun dunia ini akan berkarat dan rusak dibanding dengan sukacita yang kokoh dan hadiah abadi yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita bisa temukan kurang lebih 8.000 janji Tuhan di dalam Alkitab. Misalnya, satu, janji perlindungannya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Yesaya pasal 41 ayat 10. Yang kedua, janji pahalanya. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ibrani pasal 6 ayat 10. Yang ketiga, janji pengawasannya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Mazmur pasal 32 ayat 8. Keempat, janji rahmatnya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat 22. Yang kelima, janji sukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat 6. Biarlah janji ini memotivasi kita untuk terus menabur benih Injil kapanpun kita memiliki kesempatan. Yang keenam, janji kekuatannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya pasal 40 ayat 31. Kita membutuhkan janji Tuhan ini bagi kita yang lelah
dalam perjalanan spiritual kita. Biarlah Tuhan yang memperbaharui kekuatan kita. Yang ketujuh, janji kehadiran kekalnya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Janji ini selalu mendorong umat Tuhan sejak zaman kuno. Raja Daud bersaksi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Yang kedelapan, janji ketenangan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes pasal 14 ayat 27. Kedamaian yang Tuhan berikan bukan hanya ketenangan yang menyertai saat keadaan yang menyenangkan. Ini adalah ketenangan yang Tuhan berikan bahkan di saat-saat yang paling bergejolak dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 7. Saudara-saudara, kita dapat memahami mengapa janji itu sangat besar dan sangat berharga bagi kita. Jika Anda adalah anak Tuhan, Tuhan akan memberi Anda iman yang berharga, dan Anda membutuhkannya untuk percaya kepada Tuhan dan kepada janji-janji Tuhan yang sangat berharga tersebut. Ingatlah dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sebagaimana Filipi pasal 4 ayat 19. Tetapi Tuhanku akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaannya dalam kemuliaan oleh Kristus Yesus. Kita harus mempercayai Tuhan untuk membebaskan kita setiap kali kita berada dalam masalah, melewati pencobaan yang sulit. Mari kita memiliki iman untuk percaya bahwa Tuhan pasti menepati semua janjinya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh, dan yang kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tenteram di dalam janji perlindungan-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP dari nomor 284 ayat 4. Itulah
Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.